Hai semuanya, ini gue Min Today. Benarkah Raja Sisingamangaraja ke-12 menolak kristenisasi Belanda? Oke, gue ada cukup membaca banyak artikel yang menceritakan Perang Batak yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja ke-12 itu karena menolak kristenisasi yang dilakukan Belanda. Sehingga banyak dari sini yang beranggapan kalau Belanda itu datang bukan hanya mengambil hasil bumi Indonesia, tetapi juga melancarkan aksinya untuk mengkristenisasi Indonesia. Apa benar begitu? Di salah satu sumber yang gue baca, yaitu surat-surat Raffles yang dikumpulkan istrinya, setidaknya ada 3 hal yang dilakukan oleh Belanda dan juga Inggris dalam melakukan invasi mereka ke Indonesia, yaitu militer, termasuk juga hal yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan, asosiasi dagang, ataupun bentuk asosiasi yang similar, yang ini berkaitan juga dengan militer dan politik. Yang ketiga adalah komunitas. VOC adalah asosiasi dagang yang kita kenal, yaitu sekumpulan rich people yang berinvestasi. Ada juga peran serta pejabat dan beberapa negara, yang terutama gabungan dari beberapa negara di Eropa. VOC ini mendapatkan subsidi serta keistimewaan memiliki tentara. Ini berkaitan dengan militer. Lalu komunitas, sekelompok orang yang bergabung karena mereka memiliki kesamaan hobi, ya sebut saja interest. Kalau dalam ekspansi Inggris ke Indonesia itu ada beberapa komunitas yang seperti komunitas sejarah, artefak, seni, budaya, geologi, botani, dan juga komunitas gereja. Ya, nanti gue akan bahas lebih lanjut bagaimana komunitas gereja bisa masuk ke sini. Untuk memahami seputar kristenisasi Belanda, terlebih dahulu gue akan membahas tentang British. Di salah satu sumber yang gue pakai ini, yaitu surat-surat Raffles yang tebalnya 900 halaman yang dikumpulkan oleh istrinya itu. Tapi sebelum mulai, gue nggak suka kalau ada yang fanatik yang beranggapan kalau gue ini memihak atau mencela agama tertentu. Karena kalau kalian sampai pada mikir kayak gitu, mending kalian stop video ini dan cari aja video lain. Karena di sini gue tidak mau membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan pencelaan atau penistaan agama. Tapi buat kalian yang mau belajar tentang sejarah dari apa yang gue dapatkan ini, lebih baik kalian bergabung di sini. Kedatangan Raffles. Tahun 1818 ketika Raffles pertama kali menginjak Bengkulu, setelah sebelumnya Raffles itu memang sudah diberi kekuasaan dari pemerintahan British untuk berkuasa di Pulau Jawa dari tahun 1811 sampai 1814, dan kemudian berhasil memperkenalkan Pulau Jawa ke mata internasional melalui bukunya yang bernama The History of Java yang terbit di tahun 1817. Kemudian Raffles pun diberi kepercayaan oleh pemerintah Inggris lagi ke Bengkulu. Saat itu Bengkulu baru saja luluh lantak akibat gempa besar dan juga tsunami, walaupun tidak ada korban jiwa yang tercatat. Karena inilah Raffles tersentuh hatinya dan ia bertujuan untuk memajukan Bengkulu. Menurut Raffles, Sumatera ini sangat jauh tertinggal ratusan tahun daripada Pulau Jawa. Maka Raffles membentuk komite untuk menjawab persoalan ini. Raffles ada meminta banyak bantuan kepada pejabat dan juga filantropis. Beliau juga mengirimkan banyak proposal agar mereka mau mengucurkan dananya demi kemajuan Bengkulu. Terutama ia melihat maju mundurnya suatu kota adalah dari sekolahnya. Semakin tinggi sekolah yang ada di suatu kota, berarti kota itu menunjukkan kemajuannya. Yang dapat dilihat, Raffles sendiri berhasil membangun universitas pertama di Singapura. Itu dia kenapa Singapura menjadi negara yang maju padahal kecil pi. Salah satu orang dikirimi Raffles surat permohonan ini adalah Wilberforce. Wilberforce adalah politikus dan filantropis yang namanya sudah dikenal lebih dahulu, terutama di India. Ia banyak memberikan sumbangan bagi kemajuan India. Wilberforce ini juga termasuk orang yang menentang perbudakan dan pendiri Church Missionary Society, community yang tadi sudah gue sebut. Dalam suratnya, Raffles mengatakan hal pertama yang perlu diadakan di negara-negara sini, yaitu di Sumatera, yakni menyiapkan pikiran bagi kebenaran agama dan disiplin Kristiani. Kenapa Raffles menulis seperti ini? Karena ingin mendapatkan kucuran dana demi pembangunan Bengkulu, yang tadi kan Bengkulu sudah lagi rata karena gempa. Caranya adalah membuat Wilberforce supaya tersentuh hatinya dengan cerita-cerita Raffles tentang keadaan yang terjadi di Bengkulu, tentang penduduk-penduduk di sana yang tidak memiliki pekerjaan, yang mereka kerjanya setiap hari hanya bengong-bengong saja. Dan Raffles bercerita penduduk sana belum mengenal Kristen. Cobalah dibantu supaya mereka
dapat lebih maju. Usaha Surafresh ini berhasil karena tak lama kemudian dibangunlah sekolah dengan pengawasnya yaitu Pendeta Ward. Pendeta Ward ini namanya sudah dikenal di Pulau Jawa sebelumnya, terlebih karena ia banyak menulis tentang jurnal-jurnal kekristenan di Pulau Jawa. Dan Pendeta Ward adalah utusan dari gereja Baptist Mission Society. Circle-nya Wilberforce. Berhasil membangun Bengkulu, maka Surafresh pun tidak hanya tinggal diam di tempat, mau menjelajah Sumatera. Sampailah ia ke Padang, Minangkabau. Saat Surafresh datang itu sedang ada perang Padri di sana. Jadi Surafresh tidak melihat adanya orang Belanda satupun, hidungnya ada di sana karena habis dibantai. Dari Padang lanjut ke Pagaruyung. Surafresh menemukan ada banyak sisa-sisa kemegahan Pagaruyung yang sudah habis terbakar di sana akibat perang Padri juga. Satu hal yang perlu digarisbawahi di sini, Surafresh tidak ada mengirim surat meminta bantuan misionaris seperti yang ia lakukan di Bengkulu. Tetapi Surafresh meminta agar pemerintah Belanda setidaknya tidak menginjak tanah Padang selama 23 tahun sebagaimana atas permintaan Sultan Minangkabau. Yang sayangnya hal ini tidak didengar oleh pihak Belanda. Tapi lebih lanjut gue tidak mau membahas tentang perang Padri karena itu adalah di luar topik video kali ini. Jadi lanjutlah Surafresh pergi ke Tapanuli menginjak Tanah Batak di tahun 1820. Tapanuli, kota yang dikatakan Surafresh sebagai jantungnya Batak. Surafresh menggambarkan Batak sebagai negara yang sangat luas dan bangsa yang sangat banyak. Mereka lebih banyak tinggal di dalam hutan daripada di pesisir. Menurut Surafresh jumlahnya ada sekitar 1 sampai 2 juta jiwa. Ada pemerintahan, ada majelis dan juga ada orator. Ini yang dilihat Surafresh. Dan juga ada banyak orang Batak yang bisa menulis. Mengenai siapa yang dimaksud Surafresh di sini sudah gue jelaskan di video gue sebelumnya yang kalian bisa tonton di sini. Jangan lupa tonton dan kasih komen karena sepi komen. Jadi selama Surafresh tinggal di Tanah Batak selama beberapa bulan, beliau tidak sempat mampir ke Istana Batak yang tepatnya ada di Bakara. Sebenarnya udah dijadwalin sih mau mampir ke Bakara itu yang ada di pinggir Danau Toba, tapi tidak sempat. Udah keburu kembali harus ke Bengkulu. Dia meninggalkan anaknya di sana yang masih kecil, yang masih di balita. Nah, karena Raja Sisingamangaraja ini sifatnya mobile yang sering bepergian, Surafresh pun tidak sempat bertemu dengan Raja Sisingamangaraja yang adalah masa pemerintahannya Raja Sisingamangaraja yang ke-10. Ada sepupunya Surafresh yang juga merupakan pendeta yang biasanya pada saat itu ya pendeta aka dokter. Ada 2 profesi dan juga bahkan ada 3 profesi yaitu sebagai guru juga, termasuk sepupunya Surafresh ini. Jadi Surafresh sering bercerita tentang penduduk-penduduk sana yang belum mengenal iman Kristen, di mana mereka yang tidak mengenal Kristen ini kelakuannya sangat barbar. Meskipun demikian Surafresh menilai orang Batak ini ramah, cuma yaitu terlalu barbar. Jadi Surafresh minta sepupunya juga bernama Rafresh agar dikirim misionari untuk menyelamatkan dan membuat orang Batak ini lebih beradab. Maka sepupunya Surafresh ini pun juga ikut mengutus Pendeta Ward, Richard Barton, dan juga Evans untuk menjadi misionari di Tanah Batak yang baru terrealisasi pada tahun 1824. Sampailah ketiga orang ini berserta dengan rombongan lainnya, istri dan juga lain-lainnya ke Silindung. Di Silindung mereka ini disambut ramah, tetapi di tahun yang sama Richard Burton salah berucap kepada orang-orang di sana. Ia mengatakan, Anda harus berkurang dulu menjadi kecil baru bisa memasuki kerajaan Allah. Nah, orang Batak ini menganggapnya wah, kurang ajar ini si Richard Burton dan kawan-kawan. Akhirnya diusir oleh mereka. Dan semenjak itu ada kesenjangan waktu, tidak ada lagi pendeta-pendeta yang berani datang ke sana. Tapi dari sini sudah kelihatan kan kalau yang meminta misionaris itu adalah orang Inggris, bukan orang Belanda. Kedatangan Nommensen. Setelah kedatangan ketiga pendeta ini, lanjutlah datang pendeta dari Amerika di tahun 1834 yang berakhir dengan tragis. Enggak saya ceritakan dengan detail di sini ya. Dan setelah itu tidak ada lagi yang berani menginjak tanah Batak. Sudah dari sejak zamannya Surafresh ini disebutkan adanya wabah yang sedang melanda pada saat itu, yang terutama sudah masuk di Sumatera. Minum dulu aus.
Apalagi ditambah dengan perang Padri yang semakin membuat kondisi itu jadi lebih parah. Mayat-mayat korban perang Padri dan juga bangkai-bangkai hewan bertebaran karena mereka tidak dikubur dengan selayaknya, membuat udara terkontaminasi. Sebut aja penyakit lepra, kusta, cacar, tipes, dan semakin membuat masyarakat di Tanah Batak semakin merana. Bahkan ada satu desa yang semuanya terjangkit penyakit dan meninggal. Tahun 1862 datanglah pendeta Nommensen ke Tanah Batak, tapi tidak serta-merta disambut dengan ramah. Ada saja cobaannya. Jadi Nommensen pertama kali tidak langsung masuk ke Tanah Batak, tetapi ia stay dulu, menetap dulu di Barus. Yang kemarin gue sudah bilang, Barus ini sebagai kota netral di Tanah Batak itu. Dan di sini Nommensen mencari tahu bagaimana caranya agar ia dapat diterima di masyarakat Batak adalah dengan cara mempelajari budaya dan juga mempelajari bahasanya. Sehingga dengan demikian banyak orang yang terkesan dan sungkan kepada Nommensen. Karena tadi yang sudah gue sebut, di mana pada saat itu pendeta memiliki banyak profesi. Pendeta juga termasuk dokter dan juga guru. Maka Nommensen pun mengobati banyak orang sakit. Kan wabah itu sudah melanda di Tanah Batak. Jadi Nommensen pun yang memang berprofesi juga sebagai dokter mengobati banyak orang, hingga akhirnya orang-orang yang sakit itu kemudian menjadi sembuh dan menyerahkan dirinya untuk dibaptis. Sehingga dalam waktu yang singkat sampai 1870 sudah banyak didirikan sekolah-sekolah Zending Kristen. Tapi ingat, Nommensen dari Jerman, bukan dari Belanda. Pihak Belanda sendiri juga ada misionarisnya, tetapi misionaris mereka ada lebih ke bagian Tapanuli di sebelah baratnya, di pesisirnya, dan tidak berkembang sepesat dengan Zending Kristen dari Jerman ini. Karena di Tanah Batak itu sudah ada struktur pemerintahannya, serta dipimpin oleh beberapa wali kota yang disebut juga dengan raja, tetapi presidennya Raja Sisingamangaraja. Di sana juga ada konflik yang makin lama makin memanas. Ancaman-ancaman yang dilakukan terhadap Nommensen dan juga pendeta-pendeta lainnya, seperti mereka menerima makanan yang beracun, rumahnya dibakar, serta berbagai ancaman lainnya yang membuat salah satu pendeta yang bernama Johansen ini mendatangi pasukan Belanda untuk meminta perlindungan. Karena para pendeta yang di sana yang memang tujuannya adalah misionaris tidak mendapatkan dukungan atau tunjangan seperti uang, tidak mendapatkan biaya hidup di sana, tidak mendapatkan apa-apa, termasuk tidak mendapatkan bodyguard, tidak ada backingan apa-apa. Jadi mereka di sana sudah siap mati. Salahnya pendeta Johansen mendatangi Belanda, bukannya mendatangi Raja Sisingamangaraja ke-12 yang pada saat itu sedang memerintah dari tahun 1876. Belanda pada saat itu menolak permintaan Johansen karena ya mereka ada misinya tersendiri. Maksudnya tidak ada kepentingan politik di situ. Tahun 1877, Silindung, tempatnya Nommensen dan kawan-kawan ini, masuklah ke dalam kekuasaan Hindia Belanda. Hal ini yang tidak dipelajari oleh pemerintahan Hindia Belanda karena merusak tatanan struktur pemerintahan Tanah Batak sendiri. Karena orang Belanda merasa Sumatera itu memang sudah menjadi wilayah kekuasaannya semenjak Traktat London tahun 1824 dan mereka tidak mempelajari hal-hal ini. Sedangkan orang Tanah Batak itu merasa kalau ini adalah negaranya, bukan punya Belanda. Belanda tidak menghormati orang Batak. Tahun 1883 karena adanya surat pengangkatan keputusan yang di Bali G, di mana ada raja-raja yang diangkat. Hal ini mengundang kemarahan banyak pihak. Pendeta-pendeta dan orang-orang yang kelihatan bule-bule itu terancam hidupnya. Sampailah 1887 pecahnya pertempuran sebagai bentuk protes atas pengangkatan raja-raja di Silindung dan Toba berdasarkan surat keputusan pemerintah Hindia Belanda. Orang Belanda memang benar-benar lupa kalau Raja Sisingamangaraja adalah orang yang berhak untuk mengangkat raja-raja dan juga wakilnya. Mereka orang Belanda tidak mengetahui adanya pemerintahan yang ada di sana. Lebih tepatnya lagi mereka tidak mengakui. Maka pada tahun 1876 ketika Raja Sisingamangaraja yang ke-11 meninggal karena kolera, Presiden Boyle menganggap hal ini sebagai kesempatan karena ia melihat ada dua kubu pada saat itu. Kubu yang pertama adalah kubu orang-orang yang sudah dibaptis. Yang kedua,
kubu orang-orang yang belum dibaptis dan masih menganut agama lama, yaitu Ugamo Malim. Ini seperti taktik Belanda yang mendukung pihak adat di Perang Padri, sehingga dengan demikian Belanda dapat mudah mendapatkan daerah kekuasaannya. Tapi jika dikatakan Raja Sisingamangaraja ke-12 menentang kristenisasi Belanda, tidak tepat. Karena jika memang demikian adanya, dari sejak zamannya Nommensen menginjak tanah Batak, sudah diusir oleh Raja Sisingamangaraja yang ke-11. Tapi yang ada malah mereka justru bersahabat. Saking eratnya persahabatan mereka ini, sampai Nommensen pernah suatu kali bertanya kepada Raja Sisingamangaraja ke-11, "Boleh nggak saya pinjam kudanya? Kuda kesayangan Raja Sisingamangaraja ke-11?" Lalu dijawab oleh Raja Sisingamangaraja ke-11, "Boleh, kalau Bapak bersedia meminjamkan Nyonya Nommensen kepada saya." Perang yang terjadi di Tanah Batak karena Belanda tidak menghormati pemerintahan Kerajaan Batak. Salah satu bukti lagi, setelah meninggalnya Raja Sisingamangaraja ke-12 di tahun 1907, Raja Mulia Naipospos mendatangi kantor yang ada di Balige agar Ugamo Malim tetap diperbolehkan ada. Setelah melalui investigasi yang sangat panjang, maka pada tahun 1921 pemerintah Hindia Belanda memperbolehkan dibangunnya rumah ibadah Ugamo Malim di Lagu Boti. Bahkan sampai dibangun sekolah Parmalim seperti layaknya sekolah Zending Kristen. Namun sekolah tersebut dibubarkan, ditutup pada tahun 1945. Jadi kalau memang tujuan Belanda untuk menyebarkan agama Kristen di Indonesia, terutama di Tanah Batak, akan lebih banyak korbannya genosida. Ini akan lebih parah daripada korban Perang Padri. Dengan bukti-bukti yang sudah gue jabarkan panjang lebar ini, semoga dapat dimengerti. Wih, panjang banget kan penjelasan gue ini. Mungkin ini video gue yang paling panjang. Jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.